Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Fraksi misterius, Hall of Souls? Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat, Jalan Zengui. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat untuk terakhir kalinya kota perbatasan Kekaisaran Jia Ma ini. Begitu dia pergi dari sini, dia akan benar-benar bisa berkeliaran dengan bebas di seluruh langit tinggi dan lautan luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik dari kekaisaran ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan menghilang di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu menghilang, anehnya udara hitam muncul dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zengui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dirasuki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Zengui Pass, tempat Xiao Yan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang dilalui Xiao Yan. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. Benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau subur. Yang ada hanya kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu. Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiao Yan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yao Lao tertawa getir saat dia bergumam, sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jia Ma. Mereka jarang datang ke sini. Mengapa kali ini? Yao Lao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiao Yan menjadi sangat bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam. Xiao Yan terkejut saat melihat sikap Yao Lao dan tidak melanjutkan pengejarannya. Alisnya berkerut sedikit saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke wilayah sudut hitam. Namun, dia mulai merasa agak gelisah di hatinya. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini begitu Anda menjadi lebih kuat. Sekarang, bagaimanapun, jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang lebih awal dari yang saya perkirakan. Yao Lao, yang sudah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Misty Cloud Sect. Bahkan saya merasa masalah itu sangat sulit. Apakah saat ini Anda yakin ingin tahu? Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya berguling perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti saat dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari yang tenang dan damai yang dia alami di masa lalu untuk segera menghilang. Setelah Xiao Yan diam, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiao Yan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah terdiam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiao Yan tiba-tiba menghembuskan nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia menatap melewati celah di antara dedaunan pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya mengusap cincin berwarna hitam saat dia berkata dengan suara lembut yang lembut, "Katakan padaku,
Guru. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya murid Anda. Semua kemampuanku ini diberikan kepadaku olehmu. Haha, bagus, bagus. Mataku ini, Yao Chen, belum pernah dibutakan untuk kedua kalinya. Haha. Setelah suara Xiao Yan turun, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berulang kali mengucapkan kata, baik, 2 kali. Sebuah suara yang gemetar terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah, dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Douqi di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tenang dan tidak bersemangat, kata-kata yang sama yang datang dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi begitu emosional sehingga air mata lamanya dibiarkan berkeliaran. Dia pernah mengalami dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke tulang seseorang. Namun, untungnya kali ini, matanya, yang pernah salah perhitungan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yao Chen. Apakah ini pernah menjadi nama guru? Xiao Yan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Fokusnya, bagaimanapun, dihentikan sementara pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia pernah buta. Ah, sepertinya masa lalu guru cukup berat. Anak kecil, saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Douqi sangat besar. Di dalamnya, orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Majia, Yunshan, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua. Ini karena ada banyak orang di dalamnya yang jauh lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesedihan, menarik perhatian Xiao Yan sampai yang terakhir tidak berani sedikit pun terganggu. Karena area yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meski faksi ini hampir menutupi setengah benua, mereka jarang muncul di negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jia Ma. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Souls? Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zhengui Pass, kan? Ah! Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, Hall of Souls, ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka terapkan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi memiliki semangat yang luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh tersebut akan tetap dapat bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan untuk mencari kesempatan untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya roh hidup. Itu seperti guru, kan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Iya. Yao Lao memberikan respon yang positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa amarah dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Semangat kuat apapun yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menghabisinya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka menghususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya dihancurkan, saya dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya aku berhasil membunuh jalan keluarku, aku juga terluka parah karenanya. Beruntung, bagaimanapun, bahwa saya beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat
yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya meminta seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena itulah saya berhasil melarikan diri dibunuh oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan padamu. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar sampai harus kabur ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls yang misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menangani roh. Oleh karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya dengan mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara dalam yang lembut, alasan kenapa aku ingin segera bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arus Anda terlalu lemah. Yang saya optimis adalah potensi Anda. Selama Anda diberi cukup waktu, Anda pasti akan menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Jika tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, aku takut bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Kata Yao Lao perlahan. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengencangkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam, Guru, saya akan mendapatkan api jantung yang jatuh sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya, untung aku telah mundur kering dengan sangat cepat sebelumnya. Kalau tidak, saya takut mereka akan mengunci posisi kita. Namun, sekarang mereka telah merasakan sesuatu. Saya pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari Hall of Souls. Oleh karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan yang mengharuskan Anda mengandalkan diri sendiri. Jika tidak, begitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kita berdua akan dalam bahaya. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena meninggalkan kekaisaran MAMA sebelumnya tiba-tiba menegang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari Mystic Cloud Sect, makhluk besar yang lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Apalagi, seperti yang dikatakan Yao Lao. Saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan tentang melindungi Yao Lao agar tidak ditangkap oleh Hall of Souls, bahkan Mystic Cloud Sect mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia mengencangkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan kerinduan yang sama akan kekuatan, seperti yang dia alami saat menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan! Saya butuh kekuatan! Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan, Hall of Souls yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak adalah kekuatan. Karena sudah seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak dapat terus berhenti sebentar di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam ring penyimpanan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, itu berhenti di bidang gelap yang besar di peta. Akhirnya, jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiao yang sedikit gemetar dan Purple Cloud Winds naik perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap, dan tubuhnya terangkat ke udara. Setelah dia menemukan posisinya,
dia akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah hilangnya Xiao Yan, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu bertahan di wilayah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah yang meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju Xiao Yan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.